Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila sawarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak memandang kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah Subhanahu wa taala memandang kepada hati dan amal perbuatanmu. Hadis riwayat Hakim, bab haram menzalimi seorang muslim. Jadi tergantung niat hati yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, niat. Tidak memandang hati dan amal Insyaallah kita sama-sama memperbaiki niat kita yang ikhlas. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innama a'malu binniyah wa innama limri'i ma ta'u faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imrah yatazawjuha wa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya menerima balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka balasan hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, bab niat dalam iman. Hadis nomor 9. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya semua amal itu tergantung niat, dan sesungguhnya seseorang itu hanya menerima balasan sesuai dengan yang diniatkannya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Ia akan memperoleh keridhaan Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa niat hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka balasan hijrahnya itu sesuai dengan apa yang diniatkannya. Hadis riwayat Bukhari, bab niat dalam iman. Hadis nomor 6689. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama yub'atsun nasu ala niyatihim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya manusia itu hanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah, bab niat. Hadis nomor. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya
manusia itu hanya akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah bab niat. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yagju yagju haisul ka'bah fa idza kanu bibaida aminal ardi yuhsafu biawwalalihim wa akhirihim. Qultu ya Rasulullah kaifa yuhsafu biawwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum. Qala yuhsafu biawwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyatihim. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia menceritakan suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di tanah Baida, nama kawasan antara Mekah dan Madinah, maka mereka yang berada di awal depan sampai yang berada di akhir belakang semuanya ditelan bumi. Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang di pasar-pasar dan mereka bukan bagian dari pasukan itu. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, aku bertanya pada beliau, wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama dan yang terakhir dari mereka ditelan oleh bumi? Sedangkan di antara mereka ada para pedagang dan orang-orang yang bukan dari pihak mereka. Maksudnya pasukan itu. Rasulullah SAW bersabda, yang awal depan dan yang akhir belakang semuanya ditelan bumi. Namun kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Hadis riwayat Bukhari bab tentang apa yang dibaca di pasar. Hadis ini tergantung niat. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan suatu pasukan tentara akan menyerang Ka'bah. Ketika pasukan itu berada di tanah Baida, nama kawasan antara Mekah dan Madinah, maka mereka yang berada di awal depan sampai yang berada di akhir belakang semuanya ditelan bumi. Sedangkan di antara mereka terdapat para pedagang di pasar-pasar dan mereka bukan bagian dari pasukan itu. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, aku bertanya pada beliau, ya wahai Rasulullah, bagaimana yang pertama dan yang terakhir dari mereka ditelan oleh bumi? Sedangkan di antara mereka ada para pedagang dan orang-orang yang bukan dari pihak mereka. Maksudnya pasukan itu. Rasulullah SAW bersabda, yang awal depan dan yang akhir belakang semuanya ditelan bumi, namun kemudian mereka akan dibangkitkan menurut niat masing-masing. Hadis riwayat Bukhari bab tentang apa yang dibaca di dalam sahar. Itu saja. Subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika. Saudara lintas guru kau tu bilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.